Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami mendapatkan materi biaya tetap atau fixed cost. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Silakan rekan-rekan memperkenalkan diri. Izin perkenalkan, nama saya Dinda Rahmamonda dengan notar 2201095. Izin perkenalkan diri, saya Mutiara Nila Fatmasari, notar 22012888. Izin Ibu, saya sendiri Teguh Ridho Rizal, notar 2201400. Baik, di sini kami mendapat materi biaya tetap fixed cost. Di sini ada beberapa konten yang akan kami sajikan, mulai dari pengertian, referensi, penjelasan jenis, dan contoh penghitungan biaya tetap pada sebuah perusahaan. Baik, selanjutnya. Baik, Ibu, di sini pengertian. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tetap, tidak bergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Dalam konteks ekonomi, fixed cost atau biaya tetap adalah pengeluaran bisnis yang tidak bergantung pada penjumlahan perubahan barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi di sini artinya tidak akan berubah sekalipun terjadi perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dalam kisaran tertentu. Jadi Ibu, maksudnya di sini adalah jika suatu perusahaan memproduksi suatu barang, mau dia laku ataupun tidak, mau laku 10 ataupun laku 20, biaya tetap ini akan tetap dibayarkan, seperti contohnya adalah biaya gedung, gaji karyawan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah referensi. Menurut Mulyadi, dalam buku akuntansi biaya pada tahun 2009, biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap dalam volume kegiatan tertentu. Sementara, menurut William K. Carter, dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Manajemen tahun 2009, biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang secara total tidak berubah ketika aktivitas bisnis meningkat dan menurun. Penjelasannya yaitu biaya tetap adalah pengeluaran yang harus dibayar oleh perusahaan dalam kondisi apapun. Besaran nominalnya sama meskipun terjadi peningkatan atau penurunan penjualan. Contoh umumnya itu ada gaji karyawan, sewa gedung, biaya cukai. Biaya tersebut harus selalu dibayar meski perusahaan tidak menghasilkan output barang atau jasa apapun. Nantinya pada saat penyusunan laporan, fixed cost akan dialokasikan pada bagian pengeluaran, tidak langsung di laporan laba rugi yang berkaitan dengan laba operasi. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Bu, jadi biaya fixed cost ini atau biaya tetap akan dibayarkan meskipun perusahaan tidak menghasilkan barang. Jadi di sini manajemen berperan penting dalam menjalankan fixed cost ini agar nanti perusahaan tidak mengalami rugi dikala perusahaan tidak memiliki output dan profit dari barang yang dihasilkan. Baik, Selanjutnya ada jenis dari fixed cost. Yang pertama ada discretionary fixed cost. Adalah biaya kebijakan yang akan dikeluarkan tergantung pada kebijakan manajemen perusahaan. Biasanya kebijakan yang dicanangkan sifatnya jangka pendek dan dapat berubah sewaktu-waktu atau apabila adanya perubahan biaya di luar perkiraan manajemen. Contohnya riset, pelatihan karyawan, iklan, dan sebagainya. Yang kedua ada committed fixed cost, merupakan biaya yang tetap dan telah ditentukan, yang mana biaya yang dikeluarkan berguna untuk menjaga eksistensi suatu perusahaan. Hal ini biasanya terkait dengan investasi fasilitas dan struktur organisasi perusahaan, seperti gaji karyawan, biaya asuransi, biaya pajak pembangunan, biaya pajak lainnya, dan sebagainya. Selanjutnya, contoh biaya tetap, yaitu yang pertama gaji, kemudian utilitas. Utilitas di sini maksudnya seperti tagihan listrik, telepon, dan lain-lain. Meskipun tidak semua utilitas itu termasuk biaya yang tetap. Kemudian yang ketiga ada biaya sewa gedung, pabrik, kantor, atau toko. Kemudian biaya
merupakan pembebanan bertahap dan sistematis terhadap biaya aset yang berwujud. Kemudian ada asuransi, beban bunga, yang merupakan biaya dana yang dipinjamkan ke perusahaan oleh pemberi pinjaman. Dan yang terakhir ada pajak properti yang dikenakan atas aset yang dimiliki perusahaan. Baik, di sini ada contoh kasusnya. Kita masuk pada materi rumus penghitungan biaya tetap. Jadi di sini ada sebuah gedung disewakan untuk dijadikan pabrik, katakanlah pabrik A, dengan biaya sewa sebesar 200 juta per tahun. Pada awal tahun, produksi belum dimulai, namun kita tetap harus mengeluarkan biaya sewa tersebut. Mengapa? Karena jelas di sini materi yang kita bahas adalah biaya tetap, walaupun kita belum beroperasi atau belum menghasilkan barang, biaya ini tetap akan dibayar, dimulai dengan kapan tanggal kita menyewa gedung tersebut. Kemudian ketika mulai kegiatan produksi, kita yang mempunyai gedung ini akan tetap membayar dengan jumlah yang sama. Bahkan ketika produksi semakin banyak pun, harga sewa pabrik Anda masih ada dengan angka yang sama. Jadi rumusnya di sini adalah biaya sewa per tahun dibagi dengan jumlah unit dan produksi, menghasilkan biaya sewa pabrik per unit. Contoh di sini adalah biaya sewa per tahun 200 juta, jika jumlah unit yang diproduksi adalah 500 unit, maka kedua variabel ini dibagi akan menghasilkan biaya sewa pabrik per unit yaitu 4.000. Maksudnya di sini adalah jadi tiap unit itu kita harus mengeluarkan margin tertentu untuk membayar biaya sewa gedung ini. Jika unit yang kita produksi 500 unit, jadi tiap unit kita harus mengeluarkan 4.000. Jadi 4.000 dikali 500 unit menghasilkan 200 juta. Biaya sewa gedung tersebut akan tertutupi. Begitu pun sebaliknya. Jika unit yang kita produksi sebanyak 1.000, maka akan dibagi dengan 200 juta. Dan seterusnya. Baik, selanjutnya. Baik, sekian dari kelompok kami menjelaskan tentang biaya tetap atau fixed cost. Jika ada pertanyaan atau kekurangan, silahkan kritik kelompok kami, karena kelompok kami bebas kritik. Karena kami pamit undur diri, maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.